Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Tetap sehat kan? Dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Sekarang, siapkan buku tulis dan pulpen kalian. Catat materi yang ibu sampaikan di video ini di buku catatan kalian. Hari ini, kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Kalian pasti pernah menonton film fiksi seperti Harry Potter atau Transformer, cerita fabel, cerita rakyat. Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Lalu, apa sih teks cerita fantasi itu? Jadi, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita sederhana. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan ruang. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat tidak nyata atau biasa disebut fiksi. Yang keenam, bahasa. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Yang ketiga, resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat, koda. Koda merupakan pesan cerita. Biasanya, pesan cerita didapat dari setelah kita membaca keseluruhan cerita teks fantasi tersebut, akan ada amanat atau pesan yang didapat. Contohnya, tidak boleh sombong, keras kepala, dan harus mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan isi cerita, terbagi dua, yaitu pertama, cerita fantasi total. Merupakan cerita fantasi yang seluruh isi ceritanya berupa imajinasi atau khayalan. Biasanya, cerita tersebut tidak nyata atau tidak ada di kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan.
merupakan cerita fantasi berupa imajinasi atau khayalan, namun beberapa bagian cerita seperti latar dan peristiwa merupakan nyata. Contohnya, kartun Shaun the Sheep yang menceritakan tentang domba-domba yang hidup di peternakan. Berdasarkan latar waktu, terbagi dua, yaitu pertama, cerita fantasi sejaman, merupakan cerita fantasi dengan latar waktu yang digunakan hanya satu masa lampau, atau masa kini, atau masa depan. Yang kedua, cerita fantasi lintas zaman, merupakan cerita fantasi dengan latar waktu yang berbeda atau lebih dari satu masa kini dan masa 40 tahun yang akan datang. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. Adapun ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi yaitu: pertama, menggunakan kata ganti sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti orang ke satu tunggal, aku, saya. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, Anda. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia. Kata ganti orang ke satu jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Ataupun kata ganti bisa dengan nama orang seperti Harry, Aladin, Lala, dan lain sebagainya. Contohnya, mereka segera ke istana. Mereka disebut dengan kata ganti orang ketiga jamak. Yang kedua, penggunaan latar. Latar terbagi tiga. Latar tempat, menunjukkan tempat, contohnya, dia sedang makan di rumah. Rumah, menunjukkan tempat. Latar waktu, menunjukkan waktu, seperti pagi, siang, sore, malam, gelap, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, suatu malam saat sedang menonton televisi, pintu rumahku diketuk. Suatu malam menunjukkan waktu. Latar suasana, menunjukkan suasana, seperti sedih, bahagia, marah, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, dia bahagia mendengar kabarnya. Bahagia termasuk menunjukkan latar suasana. Yang ketiga, kata sambung penanda urutan waktu. Konjungsi yang digunakan seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, lalu, selanjutnya, awalnya, akhirnya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Setelah menunjukkan kata sambung penanda urutan waktu. Yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, di sini keterkejutannya karena tiba-tiba ada seorang alien yang berukuran lebih besar itu datang. Disitulah ungkapan keterkejutan. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung atau dialog.
Penggunaan kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona Kalangkabut. Nah, kalimat langsung ditandai tanda petik. Untuk mengetahui kalimat langsung, tinggal cari saja yang bertanda petik. Sampai di sini dulu materi kita mengenai cerita fantasi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.